Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi dengan pembelajaran matematika. Kita akan belajar tentang persamaan linier satu variabel. Anak-anak, kita akan mulai dengan yang pertama memahami jenis kalimat matematika, yang kedua adalah pengenalan tentang persamaan linier satu variabel atau biasa kita singkat dengan PLSV. Jangan lupa anak-anak siapkan terlebih dahulu catatan kalian, oke? Kita mulai dengan jenis kalimat matematika. Yang pertama ada yang dinamakan dengan kalimat tertutup. Kalimat tertutup itu adalah kalimat yang sudah jelas nilai kebenaran atau salahnya. Jadi dia sudah memiliki nilai. Artinya sudah jelas-jelas salah atau sudah jelas-jelas benar. Yang kedua adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang nilai kebenarannya belum bisa dipastikan. Jadi belum jelas apakah kalimat itu benar atau salah. Ada beberapa contoh kalimat. Nah, ini contoh kalimat. Yang pertama adalah Surabaya ada di Jawa Barat dan seterusnya. Nah, sekarang Lutfita kasih contoh. Misalkan yang pertama ada Presiden RI yang pertama adalah Soekarno. Benar kan ya? Karena kalimat ini benar, maka kalimat yang pertama disebut dengan kalimat tertutup. Nah, sekarang kita masuk contoh yang kedua. 5 kali dari 4 adalah 15. Salah ya, harusnya 5 kali dari 4 adalah 20. Nomor 2 itu sudah jelas salah. Maka yang nomor 2 juga dinamakan dengan kalimat tertutup karena dia sudah jelas benar atau sudah jelas salah. Nah, sekarang yang nomor 3. K adalah pulau terbesar di Indonesia. Dia belum jelas. K itu siapa? Nah, karena K itu belum jelas pulaunya apa, maka yang nomor 3 ini dinamakan dengan kalimat terbuka karena dia belum jelas benar atau salah. Paham ya anak-anak? Kalau kalimat itu sudah jelas-jelas benar atau sudah jelas-jelas salah, maka disebut dengan kalimat tertutup. Kalau dia belum jelas benar atau belum jelas salahnya, maka disebut dengan kalimat terbuka. Sekarang kita masuk pada PLSV. Apa itu PLSV? PLSV itu adalah persamaan linier satu variabel. Sekali lagi, persamaan linier satu variabel. Syarat dari PLSV itu adalah variabelnya 1, pangkat variabelnya 1, dan menggunakan tanda sama dengan. Sekarang kita masuk contoh yang pertama. Ada 2x dikurangi 4 sama dengan 10. Kita lihat sekarang. Variabelnya ada 1 yaitu x. Pangkat variabelnya juga 1. Maka dia disebut dengan persamaan linier satu variabel. Ada contoh yang kedua, ketiga, dan 4. Bisa kalian lihat dan kalian perhatikan. Itu adalah contoh dari PLSV. Sekarang kita mau membedakan apakah dia termasuk PLSV atau bukan. Kita masuk ke contoh yang pertama. Ada 3A ditambah 5 sama dengan 7. Kita lihat variabelnya 1 yaitu A. Pangkat variabelnya juga 1, hanya pangkat 1 ya. Maka kemudian ada tanda sama dengan, maka dia termasuk PLSV. Nah, ini PLSV.
Sekarang kita masuk contoh yang kedua. Ada 2M dikurangi 7N sama dengan 5. Dia bukan termasuk PLSV. Kenapa? Kita lihat variabelnya ada 2, ada M dan juga ada N. Variabelnya 2, maka dia jelas bukan PLSV. Ini tadi PLSV, ini bukan. Yang ketiga, ada 3x kuadrat ditambah 8 sama dengan 3. Kita lihat variabelnya ada 1 yaitu x. Variabelnya pangkat 2, maka dia bukan termasuk PLSV. Yang keempat, ada negatif 7P sama dengan 6P ditambah 15. Kita lihat variabelnya. Variabelnya ada 1 yaitu P. Meskipun ada 2P, tetapi dia termasuk dalam satu variabel. Yang dimaksud dengan dua variabel itu misalnya variabelnya P dengan Q. Kalau ini variabelnya hanya P saja, maka kemudian P-nya pangkat 1 dan ada tanda sama dengan, maka dia termasuk PLSV. Begitu juga dengan yang nomor 5, variabelnya hanya 1 yaitu X, pangkat variabelnya 1, maka dia juga termasuk dalam. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengubah kalimat menjadi bentuk persamaan linier satu variabel. Contoh sekarang. Yang pertama, ada X ditambah 2 adalah 17. Ini masih dalam kalimat. Kalau kita ubah menjadi PLSV, X ditambah 2 itu bisa saya tulis X ditambah 2 adalah 7. Itu berarti sama dengan 7. Nah, itu yang pertama ya. Sekarang kita masuk contoh yang kedua. 2 kali dari A adalah 15. Sekarang 2 kali dari A. Bisa kita tulis 2 kali A adalah 15. Nah, ini bisa kita tulis lagi 2 kali A itu bisa kita tulis menjadi 2A sama dengan 15. Nah, sekarang kita masuk contoh yang ketiga. 3 lebihnya dari B, maka itu bisa kita tulis B ditambah 3. 3 lebihnya dari B adalah 22. Nah, sekarang ada 2 kurangnya dari 5 kali P menjadi 15. 2 kurangnya dari 5 kali P, maka 5P 2 kurangnya itu artinya dikurangi 2 sama dengan 15. Nah, demikian anak-anak cara mengubah kalimat menjadi persamaan linier satu variabel. Anak-anak, terima kasih yang sudah menyimak video pembelajaran. Semoga kalian bisa memahami. Selamat belajar dari rumah. Sampai ketemu di pembelajaran matematika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.